Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa sanna bi sunnatihi wa tada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan terakhir dari bab 3 dan insyaallah bulan depan itu sudah bab 4. Bab 4 itu sudah khatam. Bab 4 itu terakhir bagaimana menjaga, ya, bagaimana menjaga amalan yang sudah didapatkan dari bab 1, bab 2, bab 3 itu terakhir pembahasannya bagaimana menjaganya. Kalau kita sudah banyak dapat, ya, bagaimana menjaganya agar tidak hilang. Ibarat orang pergi mencari ikan, ya, kalau di sungai gitu ya, sudah dapat, nah bagaimana menjaganya agar tidak hilang ikannya, itu nanti bab 4. Itu mungkin pembahasan terakhir nanti, dan kalau seandainya sudah selesai nanti kita carikan lagi buku baru yang mungkin sesuai dengan tema-tema kita. Tapi untuk pengantarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bulan apa nih Pak, Ibu? Bulan Safar ya. Oh, Agustus Indonesia banget itu mah ya. Ya bagus lah ya, karena bulan kemerdekaan. Kita sekarang bulan Safar. Ada paradigma di tengah-tengah masyarakat kita bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Bulan sial. Artinya sial juga. Oh iya, itu kenapa? Buang sial kan, intinya gitu. Ada paradigma di masyarakat kita bahwa bulan Safar itu adalah bulan banyak turunnya musibah, ya. Dan kalau kita lihat dan kita rujuk sejarahnya, ternyata paradigma itu sampai pada masyarakat jahiliyah dulu. Cuman pertanyaannya adalah, kalau kita lihat nanti sebabnya, kenapa itu bisa menyebar di Nusantara, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Safar itu summiya bidzalika li'annal harama wa Makkah takhluwani fihi minal hajidi ba'da inqidha'i mausimil haji fayasirani sifran, ya. Kenapa bulan Safar itu disebut dengan nama Safar? Kenapa dikasih bulan Safar? Karena Masjidil Haram dan Mekah Al-Mukarramah takhluwani fihi minal haji, sudah kosong dari jamaah haji, ya. Ba'dan qidha'i mausimil haji, setelah selesainya bulan dan ibadah-ibadah haji. Ibadah haji itu bulan apa aja Pak? Puncaknya bulan
bulan Zulhijjah. Ya, bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Puncaknya, makasih Pak. Puncaknya tanggal 10 Zulhijjah. Karena sudah selesai, orang udah pulang ke negara masing-masing gitu ya. Maka Mekah dan Madinah takhluwani minal hajiji fayasirani sifran. Akhirnya jamaah haji sudah tidak ada. Akhirnya masyarakat di kota Mekah itu hampir sifran. Sifran itu kosong Pak, nol. Ya. Karena udah nggak ada orang, gitu ya. Ada juga yang mengatakan kenapa bulan Safar itu disebut dengan Safar? Lianna diyaral Arabi kanat tasfaru ay takhlu min ahliha fi hadha syahri bisababi khurujihim lil qitali ba'da inqidha'il ashhuril haramits thalathatil mutataliyat. Oh, sepertinya spesial sekali Pak pagi ini ya, ada tehnya. Iya. Oh gitu. Di antara nama Safar itu dibilang Safar juga adalah oleh karena orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu takhluwani min ahliha. Udah nggak ada lagi Pak laki-laki yang ada di rumah. Jadi bapak-bapak ya laki-laki, kemudian para pemudanya udah nggak ketemu di rumah. Fi hadza syahr bisa babi khurujihim lil qitali. Oleh karena mereka sudah pergi keluar untuk bukan jihad Pak, untuk perang. Ya. Ba'dan qidha'il ashhuril harami ats-tsalatsatil mutataliyat. Setelah bulan haram ya yang 3 itu berturut-turut sudah habis. Kita tahu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu suka berperang dulunya nih ya, zaman jahiliyah. Sekarang masih juga. Tapi di 4 bulan mereka tidak berperang di 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram 3 kali berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, terus terakhir di bulan Rajab. 4 bulan itu nggak ada perang. Ya, nggak ada perang. Ba'dan qidha'il ashhuril harami thalathatil mutataliyat. Setelah 3 bulan yang tadi itu tidak ada berperang, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, mulai bulan Safar. Nah, nih. Kita bulan Safar nih. Mulai bulan Safar, mereka lanjutkan lagi perang yang tadi sudah terhenti. Oleh karena itulah masyarakat Mekah atau masyarakat jahiliyah rata-rata dimanapun mereka berada itu pada bulan Safar itu udah nggak ada di rumah, akhirnya mereka keluar berperang. Oleh karena itu dikatakan bulan Safar itu adalah bulan sial ya. Kenapa bulan sial Pak? Karena orang di 3 bulan yang sudah biasa itu orang sudah kembali lagi ke rumahnya, sudah ketemu lagi dengan anak dan istrinya, ya, sudah mulai lagi berkebun gitu ya. Udah selesai 3 bulan, bulan Safar mereka perang lagi, mulai lagi. Akhirnya mereka mengatakan bahwa bulan Safar ini adalah bulan sial. Tapi persoalannya adalah sial itu dibuat sendiri Pak. Sial itu dibuat sendiri. Kita tahu dulu di masyarakat jahiliyah itu dengan
sebab yang sangat remeh-temeh sekali terjadi dan meletuslah peperangan gitu ya. Oleh karena itulah mereka mengatakan bulan Safar itu adalah bulan sial. Kenapa? Karena orang mulai berperang, orang mulai meninggalkan rumahnya ya. Walaqad kana al-arabu fi jahiliyatihim wa qabla al-islam yatasha'amuna min syahri Safar. Mereka itu enggak suka dengan bulan Safar. Kenapa? Karena akan terjadi peperangan. Kadang-kadang Pak secara personal dia enggak mau berperang. Tapi karena kehidupan orang jahiliyah itu bersuku-suku ya, berkabilah-kabilah, kalau kabilahnya sudah perang harus ikut perang, itu persoalannya. Ya. Yatasha'amuna min syahri Safar wa ya'taqiduna, dan mereka beranggapan annahu syahru hululil makarihi wa nuzulul masaibi. Mereka berpendapat, berkeyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan datangnya apa? Al-makarih. Hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Hal-hal yang tidak disenangi gitu ya. Wa nuzulul masaibi, dan turunnya bencana dan musibah-musibah yang ada. Kenapa? Karena terjadinya banyak peperangan gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masyarakat jahiliyah itu dulu. Tapi kenapa bisa, mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Kenapa bisa tradisi seperti itu tuh pindah ke Nusantara? Itu kenapa? Saya belum ketemu. Perangnya nggak pindah. Tapi budaya yang mengatakan bulan Safar itu tidak adalah bulan sial, orang tidak mau menikahkan anak pada bulan Safar, orang tidak mau melakukan perjalanan bisnis pada bulan Safar, orang tidak mau berinvestasi dan lain-lain di bulan Safar, itu fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa bisa sampai terjadi pemahaman seperti itu? Toh itu adalah kalau kita lihat ke atasnya itu bukan masyarakat Islam, tapi itu adalah jahiliyah gitu. Berbeda-beda misalnya tentunya di tengah-tengah masyarakat kita. Tadi kalau orang Cirebon tadi ada kue tadi tuh Pak ya, menolak bala katanya. Entah kenapa. Terus lantas kenapa ada pemahaman bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya nanya. Kenapa Pak Momon? Kata orang? Kata orang tua kenapa? Orang tua-tuanya itu ternyata masalahnya adalah kembalinya ke orang tua dulu di zaman jahiliyah dulu. Ya. Nanti Bapak dan Ibu ada satu buku, saya lupa kitabnya. Pembahasan hadis, tidak ada satu hadis sahih pun yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencerca atau memaki atau mengatakan bahwa satu bulan atau satu hari tertentu itu, terutama bulan Safar, yang mengatakan itu adalah bulan sial. Tapi permasalahannya adalah ini jadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Itu hanya sekadar pengantar saja Bapak dan Ibu ya. Nanti ada di dalam surat Al-A'raf ayat 131 ya. Kalau mereka mendapatkan kebaikan yaquluna lana hadhihi. Mereka katakan kalau mereka dapat kebaikan, oh ini karena kerjaan saya nih. Tapi ketika mereka sial mendapatkan musibah, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka mencari kambing hitam. Oh itu bukan kerjaan saya. Itu karena dia, bukan karena saya. Ya.
Kalau yang bagus-bagus, saya. Kalau ada hal-hal yang baik, itu saya. Kalau ada yang tidak baik, itu dia, bukan saya. Gitu. Yatayyaru bi Musa. Yatayyaru itu berawal dari kata tayrun. Ya, tayrun itu artinya apa, Pak? Burung. Ya, yatayyaru bi Musa. Mereka itu melepaskan burung. Ya, mereka bulan Safar dilepaskan burungnya. Kalau burungnya, merpatinya pergi ke sebelah kanan, oh ini nanti perjalanannya oke, bisnisnya lancar. Tapi kalau yatayyaru, merpatinya atau burungnya terbang kemudian pergi ke sebelah kiri, lalu ke belakangnya, itu nanti dia berpendapat dan meyakini nanti mereka akan sial. Yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kira-kira kalau orang dulu kan pakai burung, pakai merpati. Nggak tahu tuh terjemahannya kenapa jadi kambing ya Pak di Indonesia. Kambing hitam. Ya. Itu kalau bagi orang yang orang yang belajar atau bidang bahasa dan sastra, itu terjemahan bisa jadi kajian itu Pak. Kenapa permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan burung, ternyata orang Melayu, orang Indonesia itu menerjemahkannya jadi kambing hitam. Apa kaitannya ya kambing hitam dengan merpati atau burung? Tuh banyak tuh tugasnya Pak ya. Saya banyak nanya nih, jangan tanya saya tapi saya yang nanya. Ya, mudah-mudahan Pak nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut. Ini pembahasannya 2 saja nih. Bukan minggu lalu ya. Bulan lalu. Bulan lalu kita pembahasannya tentang apa? Amalan sedikit, pahala banyak. Itu sejak tahun lalu, Pak. bukan bulan lalu itu. Kalau Pak De Supar itu terjemahan konkret dari buku ini. Ya. Pembahasan kemarin terkait dengan sedekah jariah ya. Dengan sedekah jariah. Kita kan kemarin sudah sampaikan ada beberapa amalan yang memperpanjang usia kita. Kita nggak melakukannya banyak hal, melakukannya sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Ada tinggal 2 lagi dan kita sudah paham itu, tapi agar kita tidak loncat dari buku ini, kita bacakan ya. Al-Far'u Tsalits bagian ketiga itu terkait dengan pendidikan anak yang soleh ya. Akhil muslim, inna waladaka salih umrun idhafiyun laka. Wahai jamaah Geria Mukti Asri, ya gitu terjemahannya. Akhil muslim, wahai bapak ibu, gitu ya. Inna waladaki atau waladaka salih umrun idhafiyun laka. Anakmu yang soleh itu adalah umur tambahan bagimu. Ya. Iya, sama aja. Anak yang soleh atau soleha itu adalah umur tambahan bagi kita. Kalau kita umurnya 50, kemudian ada anak kita tambahnya 50 lagi, mudah-mudahan 50 tahun anak kita itu menjadi umur tambahan yang dikalkulasikan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah umur tambahan bagi kita. Wamtidadun lihasanatika, dan perpanjangan dari kebaikan-kebaikanmu ba'da mautika, setelah kamu meninggal dunia. Fahris 'alal iktsari minhu. Maka ini nggak tahu nih apakah cocok masih terjemahannya dengan bapak-bapak yang jamaah yang kita yang sudah masuk umur balita ya, bawah 50 tahun. Di atas 50 tahun maksudnya.
Fahris 'alal iktsari minhu. Maka kalau seandainya anak itu adalah umur tambahan bagi kita, maka perbanyaklah anak itu. Masih relevan nggak Pak terjemahannya ini? Pak Haji Beni masih masih relevan nggak? Iya. Bisa nambah lagi. Ya, masih bisa nambah lagi. Anak aja Pak tambahnya, jangan istri. Ya. Fahris 'alal iktsari minhu. Maka perbanyaklah. Tapi kalau nggak ada nanti cucu Pak, ya. Kembali ke cucu. Wa min thamma ihris 'ala tarbiyatihi wa tansyiatihi 'ala ta'atillah. Oleh karena itu, maka didiklah anak yang Allah karuniakan itu dengan tarbiyah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wahidul ladzi sayad'u laka bistimrarin wa ikhlasin wa anta fi qabrika. Dialah orang satu-satunya yang akan mendoakanmu secara berterusan dan ikhlas, dan kamu waktu itu sudah berada di liang kubur. Kita setelah meninggal dunia takziah. Malam pertama kita masih doakan tetangga kita. Malam kedua masih kita doakan. Malam ketiga sampai ketujuh masih kita doakan. Setelah itu kita lupa. Udah nggak ada lagi. Setelah 40 hari baru kita ingat lagi. Oh ya, ada 40-an hari di rumah itu. Kita datang, kita doakan lagi. Minta berkat itu urusan lain. Ya. Setelah 40 hari kita lupa. Nanti setelah 1 tahun baru kita ingat lagi. Itu pun kalau kita masih ingat. Dan nggak semua mengadakan itu. Setelah 2 tahun, setelah 3 tahun nggak ada lagi Pak yang ingat. Ada nggak kita ingat? Masih, alhamdulillah. Itu masalahnya cuma Pak Ade Supar yang kayak gitu. Masih Pak tiap hari, alhamdulillah. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 3 tahun, ya. Coba kita bayangkan, dulu orang kita ketemu dengan kakek kita, Pak. Kita ketemu nggak dengan ayah kakek kita? Ketemu, Pak? Ayah dari kakek kita ketemu nggak? Nggak ketemu kan? Jangankan kita, pasti kita nggak ingat itu. Kita ketemu lagi nggak dengan ayah dari kakek kita sebelumnya? Nggak apa lagi, ya. Jadi siapa yang akan mendoakan kita? Ya anak lah. Jadi anak itu adalah perpanjangan umur usia kita. Walaupun tadi sebelumnya di bab 2 itu ada pembahasan doa bersama, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ada masuk semuanya, ya kan? Tapi secara khusus yang akan mendoakan kita siapa? Anak kita. Bistimrar wa ikhlas wa anta fi qabrika. Wa huwa imtidadun li hayatika. Dia adalah perpanjangan hidupmu, wa li dzikrikal hasan, dan nama baikmu, wa biwujudihi lan tanqati'a hasanatuka. Dengan adanya anak itu pahalamu tidak akan terputus ba'da wafatika biidznillah taala. Apa hadisnya? Wa hadza misdaqu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis Nabi yang sudah hafal kita semuanya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Wa dzakara minha, di antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan ada juga pembahasan syarah sebelumnya. Kalaupun anak itu tidak mendoakan kita. Nah, nih. Kenapa ada dalam hadis ini yad'u lahu? Kan harusnya cukup saja. Waladun salihun. Itu cukup aja kan?
anak soleh, dah selesai. Tapi dalam hadisnya, anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Kalau ada anak soleh, ada nggak sih Pak? Ada anak soleh yang tidak mendoakan orang tuanya, ada nggak? Itu anak soleh atau bukan soleh itu? Anak mungkin belum soleh gitu ya. Maka dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas itu, walaupun anak itu tidak mendoakan kita, maka amal ibadahnya tetap masuk dalam rekening kita. Walaupun dia tidak mendoakan kita. Tapi pastinya, seyogianya anak soleh itu pasti mendoakan kedua orang tuanya. Tapi di dalam syarah hadisnya, walaupun anak itu tidak mendoakan kita, atau mungkin dia lupa, dia sholat isya terus dia lupa mendoakan kita, ya, maka tetap saja sholat isyanya itu ditransfer pahalanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Itu kan dalam pembahasan juga waktu itu kan amalan dia, bukan amalan kita. Kok bisa amalan saleh orang lain bisa ditulis jadi amal soleh kita? Hari itu sudah kita jawab bahwa amal soleh dia itu dicatat sebagai amal soleh kita karena kita sudah mendidik dan merawatnya. Innallaha azza wa jalla la yarfa' darajah lil 'abdi salih fil jannati fayaqulu ay rabbi anna li hadhihi. Ini satu hadis. Ada nanti Pak orang, teman, masalahnya kita belum ketemu orangnya. Ada innallaha azza wa jalla la yarfa' darajah lil 'abdi salih. Allah mengangkat tinggi derajat seseorang hamba yang saleh fil jannah, nanti di surga. Fayaqul ay rabbi anna li hadhihi. Ya Allah, kok aku banyak banget nih dapat pahalanya nih. Kok aku dapat surga yang tinggi sekali. Sepertinya dulu amalanku ketika di dunia enggak bagus-bagus amat gitu. Enggak bagus-bagus banget, tapi kok bisa amalannya sebanyak ini? Heran dia Pak. Dia heran. Fayaqul bistighfari waladika laka. Ya. Itu bukan karena amalanmu, tapi itu adalah karena amalan dan doa dan istighfar dari anakmu. Maka akhirnya kita yang mungkin tadinya biasa-biasa saja, nanti dapat surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat banyak. Lalu kita heran, kemudian kita tanya, ya Allah, kok bisa sebanyak ini amalan ibadahku ya Allah? Kata Allah jawabnya, betul, ini bukan amalanmu, tapi ini adalah amalan dan istighfar dari anakmu yang mendoakanmu setiap hari setelah kamu meninggal dunia. Hadisnya diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam buku Al-Fathur Rabbani, di dalam bab Abwabu Sadaqatit Tatawwu'. Ya. Kalau yang mau bahas, mau cari bukunya enggak? Ayyuhal abu, wahai bapak-bapak jamaah Geria Mukti Asri, innaka lan ta'rifa qimata waladika salih illa idza usitta fi qabrika. Nih, kita juga belum tahu ini. Wahai bapak-bapak, katanya, dan ibu-ibu juga, kamu tidak akan tahu betapa berharganya anakmu yang soleh itu illa idza wusitta fi qabrika. Kamu akan tahu nanti ketika kamu sudah masuk ke liang kubur. Sekarang kita biasa-biasa aja. Kita nggak tahu doa anak-anak kita untuk kita. Kita kan biasa aja. Mungkin kitanya sudah sakit-sakitan, tapi ketika
Anak kita berdoa, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan untuk kita. Kita biasa aja, kita nggak tahu, kita nggak merasakannya. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan sudah terbaring di liang kubur lahat yang berapa tuh Pak ukurannya? 1 kali 2 meter itu. Kemudian sudah tinggal di situ, kita akan baru tahu nanti ya bagaimana qimat waladika saleh, betapa berharganya anak saleh yang kita tinggalkan di dunia ini. Fara'aital hadaya tilwal hadaya, kamu nanti akan mendapatkan hadiah, terus setiap hari akan mendapatkan hadiah min thawab istighfarin, dari pahala istighfar, au sadaqatin, atau dari sedekah, au du'ain, atau doa, au hajjin, atau pahala ibadah haji, tasilu ilaika, sampai kepadamu, min dzalikal waladil bar, dari anak soleh yang kamu tinggalkan di dunia tadi. Kita sekarang nggak ngerasakannya karena kita masih sehat-sehat aja dan kita masih beramal. Nanti ketika kita meninggal dunia baru ketahuan semua, oh ternyata tiap hari datang saja ada transferan, ada aja notifikasinya kalau sekarang ya. Ada notifikasinya, teng gitu ya. Oh ada notifikasi, oh tanggal 1 ini rupanya misalnya. Itu Pak ya. Nanti itu akan ketahuan, kita akan merasakannya nanti. Alladzi lan yansaka ba'da wafatika, dan yang tidak apa? Nasiya apa? Yang tidak melupakanmu setelah kamu meninggal dunia. Li'annahu yataqarrabu ilallahi bi baraki wad du'ai laka wa anta fi qabrika. Dan dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sudah ada di dalam kuburan yang ukurannya segitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang anak soleh. Terakhir tentang bab yang keempat. Wa minal a'malil jari thawabuha ila ma ba'dal mamat. Ya, di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir setelah meninggal dunia, ta'limun nasi al khaira. Pernah mengajar orang dengan kebaikan-kebaikan. Beruntunglah orang yang profesinya jadi guru ya, jadi dosen. Kayak saya inilah ya. Iya juga Pak. Pengusaha itu dalam pembahasan lain Pak. Nah ini pembahasannya tentang bapak-bapak pensiunan guru nih. Ya. Ila ma ba'dal mamati ta'limin nasal khair. Mengajarkan manusia kebaikan, hal yang baik. Nah, tuh. Jadi jangan dipahami hanya sekadar guru yang berada di kelas saja Pak. Asalkan pernah kita melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang, apapun kebaikannya itu, kemudian dia gunakan, ya, maka pahalanya sampai untuk orang yang mengajarkannya itu. Wa yakunu dzalika bi tariqaini itsnain. Ada 2 caranya. Apa Pak di antara mengajarkan orang jadi guru yang biasa Pak, yang tidak di kelas Pak? Misalnya apa Pak? Kita ngajarin anak kita naik sepeda. Kita dulu guru-guru yang belajar setir mobil. Apalagi Pak? Banyak sekali Pak. Hal-hal kebaikan tidak dibatasi dalam ruang kelas dan ruang apa namanya pertemuan gitu ya. Tidak. Kebaikan itu banyak sekali. Kita punya banyak kebaikan itu dan kita tinggal transfer kebaikan itu kepada orang lain. Ketika orang lain melakukannya, kita sudah mendapatkan pahalanya. Dan itu berterusan setelah kita meninggal dunia. Idza mata, hadisnya sama Pak ya, hadisnya sama.
idza matal insanu inqata anhu amalu illa min thalath, gitu ya. Sampai hadisnya terakhir, fayustafadu min hadzal hadis fadilatul ilmi wat targhibi fi taurithihi bit ta'limi wat ta'lifi. Hadis ini di antara faedahnya adalah menjelaskan tentang apa? Fadilatul ilmi. Ya, begitu fadilahnya, begitu agungnya ilmu itu. Wat targhibi fi taurithihi, dan kita digalakkan gitu ya untuk mewariskannya, ya, untuk mewariskannya kepada orang lain. Ilmu apa itu? Banyak sekali, Pak. Di antaranya yang selalu kita ulang-ulang nih tentang air artesis kita nih. Gurunya siapa? Guru besarnya siapa? Pak Haji Beni. Asistennya Pak Daud. Itu udah masuk tuh Pak dalam hadis ini, Pak. Ya, apa yang kita punya nih? Hal-hal kebaikan, ilmu apa yang kita pahami, kita ajarkan pada orang lain. Itulah nanti termasuk dalam hadis ini. Tafakkar. Ya, dia bilang, penulis mengatakan, tafakkar ma'i qalilan. Ayo Bapak Ibu jemaah masjid, katanya. Ayo sekarang kita berpikir sejenak. Fis sahabiyil jalil, tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, alladzi rawa lana akthar min 5,000 hadis. Ayo Pak, kita lihat seorang sahabat namanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis Nabi, akhirnya hadis Nabi itu sampai kepada kita sekarang lebih dari 5,000 hadis, lebih dari 5.000 apa? 5,000. Lebih dari 5.000 hadis sampai ke kita. Yaqra'uha mu'dhamul muslimin al-yaum. Kita baca hadis itu. Fi mu'dhami kutubil hadis. Tersebar dari banyak buku-buku hadis. Tafakkar fi thawbihi alladhi lam yanqati' mundhu akthar min 1,400 sanatin ilal yaumi wa ila qiyamis saati insyaallah taala. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lebih dari 5.000 hadis, dibaca dari 15 abad yang lalu sampai sekarang. Coba Pak bayangkan pahalanya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak dan betapa besarnya pahala yang dia terima. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu kepada kita semua. Kemudian yang bagian kedua, ad-da'watu ilallahi, ya, berdakwah, ya. Berdakwah ini diantaranya banyak sekali. Wa min turuqi nasril ilmi wad da'wati ilallahi ta'ala hiya min ajallil ibadat allati tuqarribu ilallahi azza wa jalla. Mengajak orang itu di antara ibadah yang paling mulia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya wazifatul anbiya wal mursalin min qabl. Dia adalah tugas para nabi dan para rasul terdahulu. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Bapak dan Ibu, satu kaidah yang perlu kita pahami dari hadis ini, fa innad dala 'alal khairi kafa'ilihi. Ya, itu hadisnya. Ini hadis juga. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menjadi petunjuk pada jalan kebaikan sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu.
Orang yang orang yang menunjukkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sama dengan dia melakukan kebaikan itu. Coba kita biasakan misalnya anak kita. Kenapa tadi anak kita masuk dalam amalan kita? Karena kita mengajarkannya yang baik-baik. Ketika kita ajarkan dia, berarti yang dilakukan orang itu, anak itu, pahalanya sampai kepada kita. Dan ini sangat perlu juga dipahami, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang tadi. Akan betapa mudahnya Pak dalam agama kita. Kita ajarkan kebaikan pada orang, kemudian orang itu jadi tahu, orang itu lakukan, akhirnya dia dapat pahala. Terus kita yang mengajarkan juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tadi. Kan indah sekali Pak. Kebaikannya ya silakan, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Hadisnya diriwayatkan lagi dari Abi Hurairah, man da'a ila huda, siapa yang menyuruh pada kebaikan, kana lau minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. La yanqus zalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka yang melakukan itu. Tapi ingat sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada jalan kesesatan, hal-hal yang buruk kita ajarkan pada orang lain, kana alaihi minal ismi, dia dapat dosa juga. Mithla athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang dia ikuti itu. La yanqus min athamihim syai'a, tidak mengurangi dosa orang yang mengajarkan dan melakukan tadi. Begitulah Bapak dan Ibu, hal-hal kebaikan terpampang luas, terhampar luas di depan kita. Kita lakukan kebaikan, kita ajarkan kebaikan, orang dapat pahala, orang melakukannya, kita juga dapat pahala, tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau kita ajarkan kesesatan kepada orang, kita ajarkan keburukan kepada orang lain, orang itu dapat dosa, kita juga dapat dosa, tanpa mengurangi dosa dia. Maka terakhir dalam pembahasan ini, insya Allah bulan depan kita sampaikan di bab 4 ya. Saya teringat satu ungkapan dari Imam Asy-Syatibi ya. Kata Imam Asy-Syatibi, beruntunglah orang yang meninggal dunia dan dikubur juga bersamanya keburukannya. Jangan kita dikubur tapi amal kebaikan kita, amal keburukan kita masih hidup. Ya. Begitu juga sebaliknya. Syukurnya kita baik, kemudian kita dikubur, pahalanya kita masih mengalir. Maka al-wailut, bahasanya itu adalah al-wailut tawilu ya. Kecelakaan yang berterusanlah bagi orang yang sudah dikubur tapi dosanya masih hidup. Ya. Dosa jariahnya masih hidup. Dosanya itulah nanti yang berterusan kepada dia. Dianya sudah mati, dianya sudah meninggal dunia, dianya sudah di kuburan, tapi pahalanya masih keburukannya masih bergentayangan kemana-mana. Yang terus ditransfer juga dosanya kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti bulan depan kita lanjutkan di bab 4 insyaallah dari pembahasan buku ini. Mana yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah itu mungkin saya yang salah menyampaikannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.